Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah oleh kasih penyertaan Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kita, alangkah indahnya jika kita hidup dalam persekutuan, mendekatkan diri lebih dahulu kepada Allah melalui saat teduh dalam renungan pagi hari. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita berdoa. Anugerah dari Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Kasih setiamu ya Tuhan yang senantiasa melawat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Engkau akan menyatakan kepada kami harapan yang membawa dan mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya lebih dahulu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya kehendak Allah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin memahami akan maksud Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini di pagi hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita, firman Tuhan yang menjadi pegangan untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini, yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 saya bacakan buat kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui pemberitaan firman Tuhan menjadi suatu renungan di pagi hari ini bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan memberikan suatu pengajaran bagi kita melalui pemberitaan firman-Nya. Di mana dikatakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini di awal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Berarti kita menyadari rupanya banyak hal atau segala sesuatu yang kita kerjakan di mana cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu, mari kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah benar. Tetapi bagi orang lain itu mungkin tidak benar. Dan mungkin di hadapan Allah itu juga bisa saja itu belumlah tepat dan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal yang sia-sia juga, cara hidup yang sia-sia, bagaimana memperlakukan hidup. Baik itu sesama maupun dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melalui pemberitaan firman Tuhan ini juga
ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Tanpa kita sadari, sering sekali kita memperlakukan sesama atau orang lain itu, atau kita diperlakukan itu sebagaimana dalam bentuk barang atau milik kepunyaan. Saat itu kita sukai atau kita membutuhkannya, kita berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan untuk menebusnya pun kita lakukan dan kita upayakan. Kita upayakan. Namun, bila sudah tidak lagi dibutuhkan atau tidak disukai, maka akan ditinggalkan. Maka akan ditinggalkan. Cara hidup yang sia-sia selalu didasarkan pada keinginan daging dan mencari kepentingan sendiri atau pribadi, serta hidup selalu bertentangan dengan Tuhan. Cara hidup yang sia-sia itu banyak akhirnya menimbulkan di dalam diri pribadi kita satu kelemahan. Cara hidup yang sia-sia berarti apa yang kita lakukan, yang kita perbuat itu manfaat dan kegunaannya tidak dapat dirasakan dengan sukacita dan lain sebagainya. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia berarti menjadi dilayakkan Allah menerima kasih karunia. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia berarti hidup ini menjadi hidup yang kembali berbuat sesuatu kebenaran yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya ditebus dari darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bagaimanakah kita memahami ini di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Yang pertama sekali, penebusan itu di mana pengorbanan yang didasarkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Pengorbanannya sangat luar biasa sekali, pengorbanan Tuhan kepada kita, sehingga kita menjadi umat Allah yang telah dibenarkannya, dilayakkannya kembali. Yang kedua, ditebus dengan harga yang mahal, dan itu diberikan secara cuma-cuma dan kepada setiap manusia yang tidak ada membedakannya. Tidak ada yang membedakannya. Yang mau seturut dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ditebus menjadi hidup yang berkenan kepada Allah dan hidup berbuat serta menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui pemberitaan firman Tuhan ini menggerakkan setiap kehidupan kita agar kita senantiasa mau seturut apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita ingini. Hidup yang ditebus Allah merupakan hidup yang berarti dan berharga di hadapan Allah dan sesama. Berarti hidup kita tidak lagi sia-sia, tapi yang berguna dan berarti, mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi banyak orang. Kolose 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Sehingga hidupmu layak di hadapannya
serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan, Engkau mengubah hidup kami menjadi hidup yang berarti dan berharga bagi Allah. Jadikan kami Tuhan menjadi umat-Mu yang senantiasa membawa sukacita dan kebaikan. Dan biarlah kiranya salom dan damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa kami dapat lakukan dan kami perbuat. Melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam renungan ini, semakin menyemangati kami Tuhan menjalani hidup kami. Bahwa hidup di dalam Tuhan, kami telah Engkau layakkan dan Engkau benarkan. Berkati kami Tuhan, sertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Salam bagi kita.